Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita renungkan firman Allah yang kami bacakan tadi dalam surat Ibrahim ayat 32 sampai 34 dan surat Al-Jathiyah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dan juga mengingatkan kepada manusia betapa besar karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik di langit ataupun di bumi, di laut dan di darat, di sungai dan sebagainya. Kalau kita mau menghitung-hitung, tidak ada kalkulator yang bisa menghitungnya. Tapi manusia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar zalim dan kafar. Zalim dan tidak tahu berterima kasih. Hadirin rahimakumullah. Dengan maju dan berkembangnya teknologi, manusia semakin bisa menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semakin nampak bagi manusia. Kecanggihan-kecanggihan yang diperlihatkan oleh teknologi memberikan kita kesadaran betapa karunia Allah Subhanahu wa taala sebenarnya lebih luar biasa dan tidak akan terjangkau oleh manusia. Syekh Muhammad Abduh dalam kitabnya Tafsir Al-Manar ketika menjelaskan ayat Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a dalam surah Al-Baqarah, artinya Allah lah yang telah menciptakan untukmu. Jadi beliau menekankan lakum. Lam itu litamlik, menjadi milik manusia. Allah berikan itu untuk manusia memang. Ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Di bumi ini maksudnya di permukaan bumi, di dalam bumi. Waktu kita belajar bahasa Arab mungkin pernah mencari di kamus apa arti fi. Fi itu artinya di garis miring dalam. Jadi di bumi dan juga dalam bumi semuanya jami'ah. Apa sih yang ada dalam bumi ini? Manusia menemukan gas, minyak bumi, emas, perak, bahan-bahan yang lainnya yang bisa digunakan untuk kepentingan teknologi, kepentingan riset dan sebagainya. Sangat luar biasa. Imam Syekh Muhammad Abduh menekankan di sini kaum muslimin sebenarnya sudah diberitahukan oleh Al-Quran sekian belas abad yang lalu. Bumi ini dan apa yang ada dalam isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita eksplorasi, untuk kita ambil, untuk kita manfaatkan. Tapi sayang sekali beliau katakan bahwa yang melakukan eksplorasi terhadap bumi, yang mengambil manfaat dari segala apa yang terkandung dalam bumi ini, justru kebanyakannya orang-orang non-muslim, orang yang tidak membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, yang membaca-baca saja dan tidak pernah
merenungkan serta mengambil aksi, melakukan aksi terhadap apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Abduh memang terkenal sebagai seorang tokoh yang menggagas pemikiran-pemikiran modern dalam Islam, yang mengatakan kepada kaum muslimin, menyerukan, menyuarakan pentingnya sains, ilmu pengetahuan, teknologi, karena dengan teknologi itulah kita mampu menghasilkan, memanfaatkan, merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa di bumi ini, bahkan di alam semesta ini. Kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali, bahwa sains itu termasuk salah satu ilmu yang mengkajinya termasuk fardu kifayah. Ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Ibrahim, Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah menciptakan langit as-samawat, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia as-samawat diterjemahkan dengan langit. Artinya semua langit. Langit itu berarti banyak langit, as-samawat. Di Indonesia sepertinya hanya ada satu terjemahan Al-Quran, yaitu Tafsir Rahmat yang diterjemahkan oleh Haji Omar Bakri, yang menerjemahkan kata as-sama' dan as-samawat secara berbeda. Beliau berani dengan alasan-alasannya sendiri menerjemahkan as-sama' dan as-samawat itu dengan luar angkasa. Jadi Allah lah yang telah menciptakan luar angkasa. Nah, kalau kita terjemahkan langit sebagai luar angkasa, sebenarnya memberi kesan yang jauh lebih mendalam. Sebab luar angkasa adalah sebuah ruang yang hampir-hampir manusia tidak tahu di mana batasnya. Di sana terdapat galaksi yang cukup banyak, miliaran galaksi. Dalam setiap galaksi miliaran bintang. Setiap bintang itu mempunyai jarak dengan bintang yang lain, kadang-kadang jutaan tahun perjalanan cahaya. Tak sanggup akal kita membayangkan as-samawat ini luasnya seberapa, di mana ujungnya. Allah mengatakan itu adalah sebahagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dan Allah dalam ayat 13 surah Al-Jasiyah, Allah mengatakan, Allah menundukkan langit dan bumi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ditundukkan, artinya dibuat. Semuanya itu bisa dieksplor oleh manusia, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Pertanyaannya, sejauh manakah kita sudah memanfaatkan bumi, laut yang sudah ditundukkan oleh Allah kepada kita? Mungkin masih 0, sekian persen atau 0,00 sekian persen. Anugerah Tuhan berupa karunia yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam bumi ini sudah berapa banyak bisa kita manfaatkan? Masih sangat sedikit sekali. Di langit apalagi? Sekarang manusia sudah memanfaatkan space, ruang-ruang yang ada di angkasa, untuk meluncurkan satelit-satelit. Sekarang kita bisa memanfaatkan memanfaatkan handphone, internet, berkomunikasi jarak jauh. Karena di luar angkasa ada satelit-satelit yang diluncurkan oleh manusia. Beberapa waktu terakhir ini Indonesia juga sudah diizinkan untuk memiliki Starlink miliknya Elon Musk, pemilik X Space,
yang pernah menjanjikan akan memberikan kepada orang-orang Palestina di Gaza untuk bisa memanfaatkan internet mereka. Tapi entah bagaimana sekarang sudah bisa atau belum, wallahu a'lam. Tapi itu adalah bahagian dari teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Manusia memanfaatkan luar angkasa. Manusia memanfaatkan matahari. Hanya akhir-akhir ini teknologi memanfaatkan tenaga surya untuk membangkitkan energi seperti energi listrik. Hanya beberapa waktu terakhir, dan Indonesia dengan bangga di Kepulauan Riau ada sebuah wilayah yang digunakan untuk dijadikan ladang pembangkit listrik dengan menggunakan panel surya. Mungkin nomor sekian terbesar di Asia. Dan yang paling hebat adalah Cina setahun terakhir telah melakukan sebuah proyek yang sangat luar biasa, memanfaatkan sebuah gurun yang sangat luas untuk mereka buat panel-panel surya yang akan menyerap tenaga, yang akan membangkitkan tenaga listrik dengan menggunakan sinar matahari. Sudah berapa persen karunia-karunia dari matahari itu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia? Sangat sedikit sekali, baru sedikit sekali. Amerika dulu pernah mengatakan akan menjadikan jalan-jalan yang ada di Amerika semuanya sebagai panel-panel listrik. Sehingga apabila manusia di dunia ini memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber energi listrik, maka akan mengurangi mesin-mesin yang beroperasi yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, hanya sedikit sekali dari anugerah Allah yang ada di langit baru dimanfaatkan oleh manusia. Namun demikian, teknologi yang sudah bisa dihasilkan oleh manusia sudah sangat luar biasa. Mungkin di kemudian hari akan lebih banyak alat-alat canggih yang bisa diciptakan oleh manusia untuk bisa menghasilkan karunia dan nikmat Tuhan, supaya manusia lebih bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya seperti itu. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, manusia itu benar-benar zalim, aniaya dan kufur. Aniaya. Coba kita lihat di Palestina, coba kita lihat di dunia ini, betapa banyak orang-orang yang kaya, betapa melimpahnya penghasilan yang dimiliki oleh negara-negara yang sangat kaya. Tapi mereka tetap masih memiliki orang-orang yang hidup miskin, menderita, bahkan dianiaya. Orang-orang yang kuat dan kaya menganiaya orang-orang miskin. Jadi Allah mengingatkan dengan sangat tajam sekali disindirnya manusia. Karunia Allah sangat luar biasa di langit dan di bumi, tapi manusia masih saja berbuat aniaya dan tidak tahu berterima kasih. Hadirin rahimakumullah. Memang teknologi dalam kenyataannya, di samping memberikan manfaat yang besar bagi manusia, tapi juga mendatangkan tidak sedikit malapetaka, menciptakan problem-problem baru. Misalnya sekarang orang sudah bisa dengan nanoteknologi, manusia sudah bisa menciptakan teknologi-teknologi berbasis alat-alat yang paling kecil, super kecil. Kalau dulu kita melihat disket, ada disk, hard disk, flash disk. Sekarang orang sudah menciptakan tempat penyimpanan data berbasis gelas atau kaca yang bisa menyimpan data jauh lebih besar dan jauh lebih hebat.
Dan para ilmuwan memperkirakan dan sudah berusaha dan merancang ke depan akan adanya cyber city, artinya sebuah kota yang semuanya dikontrol dengan menggunakan teknologi. Semua jalan, semua kendaraan, semua orang dikenal oleh komputer. Setiap sudut jalan ada lensa yang merekam wajah semua orang, plat semua mobil, sehingga mobil itu bisa dikontrol dengan satelit. Ini semua bermanfaat untuk mengurangi kecelakaan, mengurangi tabrakan, sehingga manusia hidup dalam keadaan lebih safe. Bahkan ke depan akan ada kacamata ataupun mungkin lensa yang bisa dipasang di mata. Namun lensa itu sebenarnya bukan hanya sekedar lensa, tapi sebuah komputer yang di dalamnya tersimpan data-data yang cukup banyak. Orang cukup memasang lensa di matanya, ia bisa mendapatkan semua informasi di depan matanya. Ini akan sulit bagi dosen-dosen yang menguji mahasiswa, atau kalau orang mengadakan wawancara-wawancara atau ujian-ujian, sebab semua orang bisa menyimpan data di matanya, bisa mengakses dan melihat semua informasi yang diperlukan, semua berita, semua jawaban atas semua pertanyaan ada di matanya. Ini adalah sebuah problem baru. Tapi hadirin rahimakumullah, itu semuanya yang ingin kita katakan di sini, bahwasanya karunia Allah Subhanahu wa taala di langit, di bumi, di darat, di sungai masih 0,0% dimanfaatkan oleh manusia. Ini berarti kiamat mungkin logisnya masih lama sekali. Untuk apa Allah menciptakan karunia yang cukup banyak kalau tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia? Sedangkan manusia baru memanfaatkan sedikit dari karunia Tuhan. Pasti Allah akan memberikan waktu yang cukup panjang. Tapi kalau teknologi itu sangat canggih dan sangat cepat berkembang kecanggihannya, mungkin kiamat pun akan semakin dekat. Jika semua karunia Tuhan Allah sudah perlihatkan kepada manusia, mungkin Allah tidak perlu lagi kehidupan di dunia ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya di seluruh penjuru alam semesta sampai manusia yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar. Tapi ini masih jauh dari kenyataan. Oleh karenanya, marilah kita renungkan ayat-ayat yang kami bacakan tadi, bahwa nikmat Allah sangat luar biasa. Janganlah kita menjadi orang yang zalim dan orang yang kufur. Bagi kaum muslimin, janganlah menjadi orang yang benci kepada ilmu pengetahuan dan sains atau teknologi. Tapi marilah kita menjadi orang yang bisa mengembangkan sains dan teknologi itu. Karena dengan cara seperti itu kita bisa menggali karunia Allah yang disebutkan olehnya dalam Al-Quran untuk kita. Dengan demikian kita menjadi orang yang lebih banyak bersyukur dan lebih banyak berbuat baik kepada orang lain, bukan malah menjadi zalim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.